Pemirsa, KPU telah melaporkan kasus hoax server KPU ke Mabes Polri. Kasus hoax yang berupaya untuk mendelegitimasi pemilu masih saja terjadi hingga saat ini. Bagaimanakah tindak lanjut proses hukum dan upaya KPU dalam melawan upaya delegitimasi hasil pemilu? Telah hadir bersama saya di studio adalah Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Pak Wahyu, selamat malam. Selamat malam, Ais. Pak Wahyu, jadi KPU sudah melaporkan kasus hoax server KPU ini kepada Barreskrim Polri sejak Kamis malam. Apakah sudah ada tindak lanjutnya, Pak? Sudah, jadi kami menugaskan Biro Hukum kami untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh pihak Barreskrim. Kita berharap sebelum pemungutan suara 17 April 2019, polisi bisa menangkap pelaku sehingga akan membuat situasi menjadi kondusif. Harapannya sebelum tanggal 17 ini sudah ditangkap, Pak, ya? Kenapa? Kenapa demikian? Karena begini, berita hoax itu ternyata cukup mempengaruhi persepsi masyarakat. Jadi saya dapat respon dari kawan-kawan saya bahwa bertanya benar atau tidak itu. Artinya apa? Artinya berita hoax tentang server KPU di setting itu lebih dahsyat ketimbang berita hoax tentang 7 kontainer. Jadi persebarannya di media sosial, tingkat percakapannya itu jauh lebih meluas. Oleh karena itu kita khawatir kalau kemudian ini tidak selesai sampai dengan hari pemungutan suara, ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu, tidak hanya terhadap penyelenggara pemilu. Ya. Ini tapi berbahaya. juga nanti terhadap hasil pemilu nanti ya bisa dipertanyakan. Betul. Baik, Pak, tapi apakah sebetulnya KPU ini mengenal identitas 3 akun yang menyebarkan lewat media sosial tersebut? Tidak mengenal. Hanya memang kita melihat videonya ada beberapa nama yang kita cukup kenali begitu loh. Tetapi saya tidak bisa sebutkan, kita sudah sampaikan di Barreskrim orang-orang itu siapa begitu loh. Karena orang itu beberapa kali bersinggungan kerja dengan KPU terkait dengan data pemilih. Oke, baik. Begitu. Pak Wahyu, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa, kami harus jeda sejenak. Prime Time News masih akan kembali. Kami lanjutkan kembali, masih membahas soal kasus hoax yang menyerang KPU. Pak Wahyu, kenapa KPU merasa perlu sekali untuk cepat melaporkan hal ini? Iya, karena kita tahu bahwa problem terbesar pemilu 2019 itu pada hakikatnya 3. Pertama, berita hoax, terus kemudian politik uang, dan politisasi SARA. Jadi di mana-mana kita sudah mengkampanyekan memerangi 3 hal itu. Kemudian kenapa kita melaporkan? Karena ini menyangkut kepercayaan publik terhadap pemilu. Maka kita berkeputusan melalui rapat pleno menempuh jalur hukum. Sekaligus kita juga ingin melindungi pemilih dari berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Iya, sebetulnya yang disebutkan di dalam video tersebut, Pak, server KPU ada di luar negeri, kemudian sudah disetting untuk memenangkan paslon 01 57%. Itu penjelasannya kepada publik yang benarnya itu seperti apa, Pak? Jadi kenapa kemudian kita melapor? Karena 100% video yang beredar di media sosial itu 100% bohong. Yang pertama kita dapat jelaskan bahwa server KPU semuanya itu di dalam negeri dan ditangani oleh anak-anak bangsa sendiri. Jadi tidak ada yang di Singapura? Tidak Pak? ada. Seluruh server KPU itu di Jakarta dan sekitarnya. Jumlahnya ada sekitar berapa itu, Pak? Rahasia. Oke. Tetapi intinya di Jakarta dan sekitarnya dan ditangani oleh putra-putri Indonesia. Oke, itu satu ya? Itu satu. Yang kedua, hasil pemilu itu tidak ditentukan server KPU. Maksudnya tidak ada hubungannya? Ada hubungannya, tetapi tidak langsung. Jadi hasil pemilu itu berdasarkan peraturan perundang-undangan itu dilakukan melalui proses berjenjang. 17 April 2019 rencananya kan akan ada pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat PPK. Kemudian rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Kota, dilanjutkan rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi, dan terakhir rekap nasional oleh KPU RI. Perlu diketahui, Mbak, bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara, TPS itu terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Di TPS itu ada saksi, ada pengawas, ada media, ada pemantau begitu. Jadi TPS itu bukan di ruang gelap, tetapi di ruang
yang memungkinkan partisipasi masyarakat. Bahkan masyarakat itu bisa mendokumentasikan hasil pemilu dengan cara memotret dokumen C1 Plano. Oleh karena itu sebenarnya daripada kita menyoal hal-hal yang tidak perlu, KPU mendorong kepada peserta pemilu untuk mengirimkan saksinya di TPS. Karena semakin banyak saksi di TPS, itu akan baik bagi pemilu di Indonesia, akan baik bagi tumbuh kembangnya demokrasi, dan akan baik terhadap pemilu yang berintegritas. Oke, tetapi Pak, apakah setelah melakukan rekapitulasi berjenjang secara manual di tingkatan-tingkatan tadi, kemudian datanya dimasukkan ke server, itu ketika data dimasukkan ke server itu, mungkinkah itu akan bisa dirubah-rubah? Ya, tentu saja data secara manual itu untuk kepentingan informasi kepada masyarakat dimasukkan kepada server. Kita tahu bahwa teknologi sangat mungkin ada gangguan, tetapi prinsipnya KPU terus membenahi, terus menguatkan server KPU. Server KPU sebenarnya terkait dengan hasil pemilu itu hanya alat bantu dalam rangka memberikan informasi cepat kepada masyarakat. Jadi hasil pemilu itu tidak terkait secara langsung dengan server KPU. Ini yang masyarakat perlu tahu. Jadi opini yang dibangun seolah-olah server KPU sudah disetting, dimanipulasi, itu sama sekali fitnah. Karena apa? Karena hasil pemilu itu ditentukan melalui proses manual berjenjang, mulai dari tingkat TPS. Itu perlu dicatat oleh masyarakat. Terakhir Pak Wahyu, KPU beberapa kali menjadi serangan hoax, seperti ada sengaja upaya untuk mendelegitimasi penyelenggara dan juga hasil pemilu nanti. Selain melalui proses hukum, apalagi upaya yang dilakukan KPU untuk melawan hal ini? Ya, tentu saja KPU terus memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat luas, khususnya kepada para pemilih, untuk berhati-hati menerima informasi, untuk disaring dulu sebelum di-sharing. Dan KPU terus mengimbangi, memerangi berita hoax itu dengan cara memberikan informasi-informasi yang objektif, berdasarkan fakta, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, makanya tadi diharapkan sebelum 17 April sudah ketangkep pelaku penyebar hoaxnya tadi ya. Terima kasih Pak Wahyu sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.